Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Terima kasih atas kesempatan diberikan oleh teman-teman panitia, berikan kesempatan kepada saya untuk memberikan pembekalan khususnya bagi tenaga sukarelawan yang akan bekerja mengabdikan tugasnya di Rumah Sakit Infeksi Galang. Kali ini saya akan memaparkan atau memberikan materi atau pembekalan kepada teman-teman sejawat, khususnya apoteker dan juga dari tenaga teknis kefarmasian. Materi yang akan saya paparkan yaitu penyediaan obat dan bahan medis habis pakai atau BMHP dalam penanggulangan atau penanganan coronavirus disease 19 di Rumah Sakit Galang. Seperti yang kita ketahui bahwa komoditi obat dan BMHP ini merupakan komoditi yang khusus. Teman-teman sudah biasa mungkin ya pada saat melakukan praktek di pelayanan, melakukan pelayanan kefarmasian yang dilakukan di rumah sakit misalnya, atau apotik serta puskesmas. Nah, secara umum pengelolaan obat, manajemen logistik obat hampir sama. Cuman ada beberapa tahap yang mungkin antara puskesmas, apotik atau rumah sakit itu ada beberapa tahap yang mungkin memang yang tidak dilalui. Kalau untuk di rumah sakit yang kita akan diskusikan kali ini, rumah sakit untuk tahapan pengelolaan obat atau manajemen logistik obat dan serta BMHP tahapannya lebih lengkap dibanding puskesmas dan apotik. Kenapa seperti itu? Karena yang kita ketahui bahwa rumah sakit memiliki penanganan khusus ya, karena kan sifatnya rujukan. Jadi banyak logistik yang memang tidak kita atau tidak kita kelola di puskesmas. Nah itu bedanya. Dia karena rumah sakit itu sifatnya rujukan, jadi memang penanganannya lebih kompleks. Nah, kalau kita bicara kali ini khususnya pada rumah sakit yang akan rekan-rekan akan bekerja di sana, khususnya dalam penanganan penyakit khusus atau infeksi khusus. Nah, ini dalam kali ini kita bicara COVID-19. Nah, baik rekan-rekan sekalian, kita lihat. Nah, di sini bagaimana rumah sakit atau pada saat kejadian bencana, bagaimana suatu layanan atau khususnya bicara rumah sakit mengakses suatu obat atau mendapatkan suatu obat serta BMHP. Nah, ini bisa dapat dilihat oleh rekan-rekan sekalian bahwa tetap secara umum kalau kita bicara aksesibil obat, kita tetap bicara pemilihan atau perencanaan. Nah, jadi di sini bisa dilihat bahwa pemilihan seleksi obat atau BMHP itu sendiri bisa dilihat bahwa harus ada sesuai standar. Contohnya pada saat kali ini kan kita bicara COVID-19, bicara penanganan wabah yang sudah darurat ya. Jadi kita sepertinya kalau bicara pemilihan,
Nah, itu kan ada suatu standar. Standarnya itu pertama itu di Fornas, kemudian juga standar ditetapkan oleh kementerian yang di luar dari Fornas, kemudian juga ada apa namanya norma-norma ya, serta yang menjadi garis besar bahwa pengobatan ini harus dilakukan atau diobati dengan item obat yang tertentu. Nah, itu seperti itu. Nah, untuk kasus kali ini COVID-19 jelas bahwa obat-obat yang akan digunakan atau BMHP yang akan digunakan itu kan standarnya kalau bicara wabah ini, apalagi pandemi kali ini, itu kan sudah ada ketetapan internasional. Nah, itu seperti pada saat penanganan kasus-kasus penyakit menular seperti ini, apa yang perlu disiapkan. Nah, kalau APD untuk BMHP-nya seperti APD, alat pelindung diri ya. Nah, di situ APD itu kan biasanya kita bicara ada yang hanya cover all saja, baju gitu ya, atau gaun, ada yang lengkap. Nah, situ ada Google-nya, ada maskernya, ada sepatunya. Nah, itu merupakan rangkaian dari apa namanya pemilihan kita lah, rencana kita atau penyediaan logistik kita untuk di rumah sakit. Nah, itu contoh. Kemudian kalau kita bicara obat, nah, obatnya juga nggak sembarangan, rekan-rekan sekalian. Obat ini biasanya memang, apalagi sedang kasus seperti ini, pengobatan-pengobatan yang akan digunakan dalam mengobati pasien, ya, itu merupakan jelas itu ketetapan atau yang sudah di terstandar, obat yang terstandar itu yang akan digunakan pada pengobatan pasien itu yang telah ditetapkan oleh WHO atau Kementerian Kesehatan. Nah, contoh, kalau kita bicara ini virus, nah sekarang kan apa namanya obat antivirus ya. Nah, itu yang sedang banyak digunakan. Nah, ini kemudian setelah kita melakukan pemilihan atau seleksi, tapi kalau bicara darurat, memang pemilihan seleksi untuk kali ini memang ini tidak kita tentukan sendiri. Kita harus bekerja sama dengan atau kita berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Nah, kemudian juga pembiayaan. Nah, ini tergantung itu. Kalau si pihak rumah sakit sendiri yang melakukan pemesanan, itu biayanya dari rumah sakit ya. Tapi kalau itu kita melakukan permohonan kebutuhan obat kepada Kementerian Kesehatan, otomatis obat tersebut dibebankan, pengadaan obat tersebut dibebankan oleh Kementerian Kesehatan atau dari Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota. Nah, pengadaannya sendiri juga sama, rekan-rekan sekalian. Ini tergantung di mana kita melakukan pemesanan. Jadi pengadaan ini seperti pengadaan obat lainnya sama. Cuman kalau di situasi darurat seperti ini, memang kita pengadaannya harus lebih cepat. Gitu. Jadi ada hal-hal yang kita kecualikan ya. Nah, itu juga sudah diatur oleh aturan yang sudah keluar oleh Kementerian Kesehatan. Contoh, pada saat kita melakukan BMHP atau alat-alat pelindung diri yang dari luar ya, itu jalurnya sudah dianggap khusus. Jadi tidak melalui jalur yang seperti umumnya. Karena apa? Karena kita mengejar bagaimana kebutuhan barang ini tersedia di tempat kita. Apalagi bicara wabah yang penyebarannya begitu cepat, otomatis kita juga harus menyiapkan senjata kita juga cepat gitu loh. Jadi musuh sudah di depan mata, tapi senjata kita tidak ada, percuma kita akan melakukan menekan, menghalalkan musuh itu, dalam hal ini virus-virus ini. Baik, Bapak Ibu, kita teruskan. Jadi kalau untuk kali ini memang kebutuhan APD, kebutuhan obat ya, bisa dilakukan atau diadakan oleh si rumah sakit sendiri atau Dinas Kesehatan Provinsi Kabupaten Kota. Nah,
Dan kita juga bisa minta kebutuhannya itu ke Kementerian Kesehatan. Nah, jadi banyak cara dalam melakukan pengadaan ini. Jadi kalau kita terbatas dalam pengadaan ini, bisa minta kebutuhan-kebutuhan itu kita ajukan kepada Kementerian Kesehatan. Kemudian juga kalau kita bicara dalam suatu pengadaan, pasti kan ada ini ya, pihak ketiga yang menyediakan. Nah, jadi bicara pengadaan kita pasti bicara pihak ketiga yang menyediakan barang-barang yang kita butuhkan. Nah, dalam ini yaitu PBF atau PAK. Jadi pedagang besar farmasi atau pedagang alat kesehatan. Ya, penyalur alat kesehatan. Ya. Rekan-rekan sekalian, kita ketahui bahwa dalam keadaan darurat ya, banyak sekali distributor-distributor yang melakukan penawaran untuk pemenuhan logistik tadi. Nah, ini perlu hati-hati Bapak Ibu sekalian atau rekan-rekan sekalian. Kita lihat apakah distributor yang melakukan penyalur ini merupakan distributor yang memang layak untuk melakukan itu. Itu juga perlu diperhatikan. Jangan kita terburu-buru, itu kita asal pilih saja, kan gitu. Nah, itu kita juga harus lihat track recordnya. Sebenarnya kita lihat juga, ya. Nah, dari aturan sekarang yang saya ketahui bahwa sebenarnya kalau kita bicara rumah sakit darurat ini, kita juga bicara terkait dengan apakah disebut ini pernah melakukan penyaluran yang sama, khususnya ke dalam pemasukan barang ke dalam institusi pemerintah. Itu juga perlu kita perhatikan. Jadi kita juga jangan sembarang juga mentang-mentang isi darurat kita asal pilih juga. Akhirnya apa? Komoditi yang kita harapkan tidak sesuai standar. Nah, untuk itu kita perlu koordinasi. Nah, jadi kita tidak bisa kebijakan sendiri, kita harus koordinasi. Koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, dengan Dinas Kesehatan. Gitu. Baik, rekan sejawat kalian. Kemudian kalau setelah kita melakukan pemesanan ya, pemilihan barang ya, lakukan distribusi. Nah, distribusi ini juga perlu diperhatikan. Setelah distribusi, bagaimana distribusi itu nanti pada saat barang itu telah sampai ke kita, dilakukan penyimpanan sesuai dengan CDOB ya, cari distribusi obat baik atau cari distribusi alat kesehatan yang baik, jadi AKB. Nah, ini perlu diperhatikan, rekan-rekan mungkin sudah paham lah. Saya cuma merefresh saja bahwa distribusi ini semua juga harus dicatat. Pencatatannya harus lengkap, berapa barang masuk ya, berapa barang yang keluar. Nah, ini perlu diperhatikan karena dalam keadaan darurat ini prinsip efisien dan efektif itu harus kita junjung tinggi. Karena gini, dalam situasi wabah ya atau darurat seperti ini, logistik yang atau komoditi ini sangat agak sulit kita dapatkan gitu. Kemudian juga kita harus mendapatkan dengan yang terstandar ya. Nah, ini perlu kita jaga. Kita jaga apa? Setelah kita dapat barang itu, kita perhatikan betul bahwa kualitas barang itu juga jangan sampai berkurang. Karena apa? Karena kita melakukan pada saat penyimpanan ya tidak tepat gitu, asal saja. Karena tadi kita mau cepat-cepat, kita buru-buru, akhirnya kita asal saja. Akhirnya apa? Barang sudah kita bisa mengalami kerusakan, rekan-rekan sekalian. Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi sini tidak dilihat bahwa kita harus melakukan good distribution practice, good storage practice ya. Nah, ini juga harus diperhatikan. Jadi bagaimana kita menangani suatu komoditi tadi, yaitu merupakan komoditi yang penting gitu bagi si pasien yang akan menerimanya. Nah, gitu. Nah, ini juga setelah dilakukan penyimpanan, kita hitung, kita catat secara rapi, secara administratif, barulah kita berikan kepada istilahnya itu ini memberikan kepada unit-unit terkait ya di suatu rumah sakit itu untuk menggunakan si logistik tadi ya. Nah, ini juga harus benar, kita harus perhatikan juga good pharmacy practice-nya harus kita perhatikan
bagaimana pelayanan kefarmasian ini peran kita nih sebenarnya nih. Ini ujung peran kita bagaimana kita melakukan pelayanan kefarmasian ya. Kefarmasian dalam hal bagaimana mendistribusikan itu secara secara kebutuhan yang diperlukan. Ini yang kita atur nih. Ini logistik yang kita atur, itu peran apoteker di situ. Jangan penggunaan logo kita tadi kita tidak kita atur, bahaya nih rekan-rekan sekalian. Karena tadi sudah kebatas. Nah, ini perlu koordinasi dengan teman-teman medis ya, para medis gitu. Kondisi kita seperti ini, logistik ya, di gudang kita atau di instalasi farmasi kita, berapa pasien yang akan dilayani. Nah, kita lihat, kita atur dengan jumlah APD yang ada, kemudian APD itu dipakai tahan berapa lama kan gitu. Nah, itu kita atur, kita catat. Itulah peran kita sebagai farmasis ya. Nah, setelah kita lakukan itu semua, baru kita lakukan monitoring dan evaluasi. Jadi kita lakukan monitoring, apakah ada tahap-tahap yang kira-kira kurang tepat. Kita ini sekarang prinsip pada saat pada saat melakukan pelayanan kefarmasian di masa yang masa wabah atau masa darurat ini, kita perhatikan juga bahwa kita harus tepat ya, cepat, tepat, dan terukur gitu loh. Jadi kita harus perhatikan. Jadi jangan kita hanya cepat tapi kita tidak tepat memberikan tapi tidak terukur. Akhirnya apa? Logistik kita cepat habis ya, tapi tidak bermanfaat gitu. Jadi kita juga harus atur, itu peran kita di farmasis gitu. Pengalaman saya, betul, saya juga di seksi farmasian. Di bawah saya itu ada instalasi farmasi yang mengatur logistik kebutuhannya, termasuk kebutuhan ini juga. Jadi memang Bapak Ibu sekalian, tidak kita pungkiri bahwa kebutuhan-kebutuhan dari sarana pelayanan ataupun dari kebutuhan-kebutuhan dari instansi lain gitu ya, terkait dengan logistik ini, memang permintaan sangat cepat Bapak Ibu. Jadi itulah peran kita farmasi, bagaimana ini kita atur secara sedemikian rupa. Jadi semua terlayani, tapi kita lihat berapa kebutuhannya sih sebenarnya yang diperlukan. Jangan kita memberikan saja sesuai yang dia minta. Nah, itu pengalaman saya. Karena apa? Karena barang-barang tadi saya sampaikan bahwa ini barang-barang yang untuk saat ini kita agak sulit mendapatkannya gitu. Nah, itu perlu kita atur. Nah, itulah kita lakukan evaluasi ya gitu. Nah, baik. Tadi yang jelas-jelaskan bahwa sistem tadi aksesibilitas ini sebenarnya juga sudah kita jalani ya, bagi teman-teman di pemerintahan ya, di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota atau di sarana-sarana pelayanan kefarmasian lainnya ya. Nah, bagi mungkin teman-teman yang belum pernah bekerja langsung ya di sarana pelayanan khususnya di pemerintah ya, atau yang memang sudah di rumah sakit, hampir sama sebenarnya gitu. Cuma bedanya kalau di pemerintahan, di mana kalau di wabah ini kan biasanya ada ini kan diambil oleh pemerintah ya. Jadi sistem ini kan pemerintah yang melakukan pengelolaan. Maksudnya kayak di Rumah Sakit Galang itu memang antara Kementerian Kesehatan dan di TNI ya. Nah, itu bekerjasama. Itu satu pemerintah. Nah, itu memang agak berbeda sistemnya dengan yang mungkin yang di swasta ya. Kalau swasta kan langsung bisa secara inilah ya, pemilihannya ya bisa cepat, tepat sekali gitu. Tapi kalau di pemerintahan kita juga bicara cepat, tepat di wabah. Tapi kita lihat juga aspek-aspeknya. Jangan sampai kita melakukan ini demi masyarakat untuk supaya terobati, terlayani dalam sisi kefarmasian, tapi akhirnya kita yang pada akhirnya nanti pada suatu hari atau setelah kasus ini selesai, kita yang terkena dampaknya dalam hukum. Nah, itu kita juga nggak mau. Jadi kita juga perhatikan bahwa yang kita lakukan ini sesuai dengan aturan juga yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan gitu. Yang mana aturan-aturan sudah dibuat itu terkait dengan sistem kedaruratan yang terjadi di suatu wilayah. Nah, itu perlu kita perhatikan. Kita lanjut. Nah, tadi saya bicara penyediaan obat atau logistik. Nah, ini jelas bahwa Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara kebutuhan logistik ya,
Situ kita lihat apa peran-perannya masing-masing tingkatan dari pemerintahan tersebut. Misalnya dari pusat seperti apa, kami di provinsi bagaimana, kemudian teman-teman kabupaten kota bagaimana. Nah, secara umum Bapak Ibu, penyediaan obat ya untuk program nasional termasuk dengan wabah ini juga tadi saya sampaikan bahwa setiap tingkatan pemerintahan itu punya kewajiban masing-masing dan mempunyai hak masing-masing. Gitu. Nah, ini apa ya, misalnya di Kementerian Kesehatan, kita bisa lihat di sini. Di pusat melalui anggaran APBN-nya itu penyediaan misalnya vaksin. Vaksin itu pusat mempunyai kewenangan untuk penyediaannya sampai saat ini. Nah, itu biasanya langsung didistribusikan ke sarana pelayanan kesehatan atau dititipkan di dinas-dinas kesehatan. Nah, bisa juga sebagai menjadi buffer ya. Nah, itu juga bisa. Kemudian untuk obat-obat yang istilahnya itu obat buffer ya, atau obat-obat pelayanan kesehatan dasar. Nah, itu memang dititipkan di instalasi farmasi provinsi. Kemudian nanti dari instalasi provinsi didistribusikan ke instalasi farmasi kabupaten kota. Dia berjenjang Bapak Ibu. Itu khusus untuk obat yang sifatnya buffer atau obat-obat pelayanan kesehatan dasar. Tapi untuk vaksin bisa dititipkan di instalasi farmasi provinsi atau kabupaten kota, atau bisa diberikan langsung kepada layanan kesehatan, rumah sakit contohnya. Nah, itu bisa. Karena kewenangan sampai saat ini memang kalau program ya, vaksin atau contohnya haji, reagen-reagen ya, itu memang menjadi kewajibannya dari Kementerian Kesehatan. Kemudian apa sih provinsi? Kemudian provinsi juga bisa menyediakan obat-obat atau APD atau logistik tadi. Itu mengenai anggaran APBD 1. Seperti contohnya kali ini kita juga sedang berupaya ya bagaimana menyediakan APD tadi, kemudian juga terkait dengan logistik penanganan COVID ini. Jadi kita memang sih yang kendalanya adalah gimana kita agak sulit mendapatkannya ya, karena barang terbatas. Dan juga kalau ada barang terbatas, ada barangnya pun kita lihat ini barang bagus apa tidak gitu kan, memenuhi standar atau tidak, itu juga kita perhatikan gitu. Ya ini seperti pusat, bahwa provinsi juga sebagai buffer juga yang akan diberikan ke kabupaten kota. Buffer itu maksudnya Bapak Ibu seperti ini. Buffer itu sebenarnya obat atau logistik cadangan yang suatu saat kita dibutuhkan gitu ya, tapi kita barang tuh ada. Nah, kita harus hitung itu. Nah, sama Bapak Ibu kalau pada saat di rumah sakit, pada saat meminta kebutuhan gitu ya, atau mengadakan logistik tadi, kita lihat buffernya. Buffer itu cadangan kita. Atau suatu saat ada kasus-kasus yang tidak diharapkan, atau kasus yang memang di luar dugaan kita. Nah, itulah gunanya gunanya logistik tadi, logistik yang cadangan tadi. Ya, itu gunanya. Kenapa kita bicara? Atau kita harus hitungkan buffer itu. Nah, itulah peran farmasi di situ, ya. Jadi selain kita berkomunikasi dengan teman-teman dalam hal ini yang terkait dengan kasus ya. Nah, kalau kita bicara obat program, itu kan ada yang bagian istilahnya itu program teman-teman yang melakukan atau pencatatan kasus-kasus tersebut, atau yang melakukan atau teman-teman program yang melaksanakan sehari penata laksanaan kasus terkait dengan penyakit tersebut. Nah, itu jadi kita tetap koordinasi berapa memang yang kita butuhkan pada saat untuk penyediaan buffer tadi. Ya, jangan pula kita menyediakan buffer yang berlebih-lebih ya, karena kan nanti obat itu expired juga ya. Nah, akhirnya kita perlu perhatikan itu, semua kita perhatikan ya. Nah, demikian juga untuk kabupaten kota juga, bahwa sumber anggarannya bisa dari APBD 2-nya, dari BPD dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota atau rumah sakitnya dari Kabupaten Kota. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi kita lihat di sini bahwa penyediaan obat program nasional itu kita bicara bahwa sumber anggarannya jelas ya, dari APBD 1 atau dari APBN atau APBD 2, kemudian juga jenis-jenis obat yang disediakan di setiap tingkat layanan itu apa. Nah, tadi saya sampaikan bahwa kalau bicara vaksin ya atau obat program, memang itu menjadi kewenangan masih pusat. Apalagi bicara vaksin Bapak Ibu, itu jelas. Nah, contoh pada saat ini ya, kita bicara obat program penanggulangan kasus virus COVID-19 ini ya. Ada obat-obat seperti obat oseltamivir ya. Nah, itu kan bisa dipakai waktu itu kasus flu burung. Nah, ini kan sekarang digunakan juga oleh dokter-dokter kita penyakit paru.
Nah itu sebenarnya program itu untuk situasi ini kita minta ke pusat Bapak Ibu, ke Kementerian Kesehatan bahwa eh, memang kalau kita melakukan pemesanan agak sulit karena jalurnya kan kita agak ini. Jadi kalau bawa khusus program-program itu kita minta ke pusat. Beda dengan halnya seperti obat-obat yang memang yang mengurangi gejala-gejala pada penyakit tersebut. Misalkan pada saat virus corona ini kan ada gejala demam, ya, flu. Nah itu bisa obat-obat menggunakan obat-obat PKD, obat-obat dasar kita itu kita bisa kita sediakan atau kita bisa distribusikan. Nah itulah kita harus tahu sebagai farmasi juga kita lihat jangan hanya kita tahu cara pelayanan ke tapi kita juga harus tahu bagaimana obat ini kita dapatkan. Kita harus tahu, oh obat-obat khusus seperti ini sebaiknya kita minta ke pusat. Oh obat ini kita ada lah, kita bisa adakan sendiri. Obat paracetamol ya, atau obat vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya itu bisa kita sediakan gitu. Ya itulah bagaimana farmasi ini kita harus berinovasi juga, dan kita juga tidak kaku gitu loh. Jadi kita harus juga dalam pelayanan farmasian pada saat kita kuliah dan kita terjun pada saat di masyarakat atau di layanan itu agak berbeda Bapak Ibu. Tapi tetap aturan pakemnya harus kita pegang. Jangan lupa kita koordinasi. Jangan mentang kita farmasis, tapi kita tidak mau koordinasi dengan teman-teman yang kesehatan lain. Kita harus tetap koordinasi dengan teman-teman lain. Oke, kita lanjut. Nah, pada sekitar sini, ini bagaimana kita pengelolaan obat dan biaya tadi ya. Nah, sini lihat kita dari awal tadi saya bilang ada perencanaan, pengadaan, ya, pendistribusian, catatan pelaporan, pemantauan, evaluasi. Jadi Bapak Ibu tadi sudah dijelaskan di awal bahwa kebutuhan perencanaan dilihat dari sisa stok seperti apa, gejala-gejala apa, kasus terjadi sering apa gitu. Nah, pada saat kalau bicara wabah ya jelas ya, gitu kan kasusnya juga jelas ya, hanya itu saja. Misalnya COVID-19 ya itu kasusnya kan gitu. Nah, obat apa yang dibutuhkan ya obatnya yang terkait dengan itu gitu. Nah, kemudian yang perlu saya tekankan di sini adalah pencatatan pelaporan Bapak Ibu. Ini perlu dilakukan karena apa? Pencatatan pelaporan ini gunanya apa? Kita lihat bahwa logistik yang sudah kita gunakan itu sudah berapa banyak gitu kan. Nah, kita lihat dari yang kita gunakan tadi, kita lihat apa pengaruhnya terhadap pelayanan kefarmasian kita tadi, terhadap pelayanan kefarmasian kepada pasien tadi. Itu kita pantau juga. Nah, kita catat laporan kita. Karena apa? Suatu saat nanti akan ditanyakan, loh kemarin kita kirimkan sekian, kok barang tuh habis gitu loh. Kalian gunakan untuk apa? Nah, kalau ada penyata pelaporannya kan jelas. Oh dibutuhkan di unit ini, di unit isolasi pasien sekian. Wajar penggunaannya lebih banyak, itu karena pasiennya jumlahnya banyak. Nah itu maksud saya, itu perlu kita catat. Jangan kita hanya cepat-cepat saja, gitu kan. Diminta kebutuhan oleh unit tersebut kita berikan saja, tapi kita lupa mencatatnya. Jangan, nah, karena kita nanti tidak bisa memprediksi lagi pada saat kita merencanakan kebutuhannya untuk berikutnya atau meminta tolong tadi ke instansi yang lebih atas atau ke pusat gitu. Itu tidak bisa. Kemudian yang paling penting ini kenapa digunakan? Ini kenapa dilakukan? Karena nanti kita pada saat kita dilakukan inspeksi ya, bisa kita inspeksi atau katakan pemeriksaan ya oleh institusi yang terkait gitu. Nah itu kan bisa juga kita lihat, oh ini Bapak Ibu, ini barang ini kita pesan sekian atau kita gunakan sekian, diberikan untuk ini gitu loh. Nah kita harus jelas di rumah sakit itu, kita harus jelas. Karena kalau kita ada istilahnya apa ya namanya itu, pemeriksaan ya internal atau eksternal, melakukan pemeriksaan kepada kita khususnya di pelayanan kefarmasian atau di kefarmasian kita tuh lebih enak kita menerangkan kemana saja barang tadi digunakan. Yang sudah saya sampaikan tadi harus tepat dan efisien ya gitu. Nah ini mungkin beberapa hal yang bisa saya sampaikan ya rekan-rekan sekalian secara umum. Mungkin ini singkat ya karena kita keterbatasan
apa ya, dengan situasi ini kita semua terbatas. Kita pun untuk bertatap muka kita sekarang sudah mulai bukan dilarang ya, diminimalkan lah, kalau bisa jangan bertatap muka. Jadi ya kita menggunakan jarak jauh video seperti ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipahami oleh rekan-rekan sekalian. Saya yakin dengan teman-teman yang memang sudah basicnya farmasis, tinggal mengembangkan saja bagaimana pada saat nanti di lapangan. Nah, tadi yang saya sampaikan perlu diingat bahwa agak berbeda perlakuan kita. Mungkin sudah mengalami teman-teman di layanan misalnya rumah sakit atau di puskesmas ataupun di mana lah di sarana klinik ya. Mungkin agak berbeda dengan situasi yang darurat seperti ini. Nah, kita bicara cepat, bicara tepat. Nah, juga ada slogan kerja cerdas, kerja cepat, kerja tuntas. Nah, jadi memang kita pun harus menggunakan pikiran kita lebih ekstra, Bapak Ibu. Uh, tapi cepat kita ambil keputusan gitu loh. Itu mungkin yang perlu kita perhatikan di bagian khususnya di kefarmasian, di pelayanan kefarmasian. Kita tidak ada mungkin sisi pertanyaannya di sini karena ini satu arah komunikasinya. Mudah-mudahan saya sampaikan dapat bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Akhir kata, jaga kesehatan. Sukses buat teman-teman sukarelawan. Apa yang kita lakukan saat ini pasti akan mendapatkan hal yang baik, positif. Yang pasti dari Tuhan kita, kemudian dari sesama manusia. Saya yakin itu. Akhir kata, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Inilah yang bisa dapat sampaikan dengan kondisi yang seperti ini, ya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.